Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di ikon terkenal di Bali, yaitu Pura Tanah Laut. Sebelum saya bercerita, sebelumnya maaf jika ada salah kata maupun penyebutan. Kali ini saya akan membahas tokoh yang membuat sistem 3 kuil desa di Bali, yaitu Dang Hyang Nirarta. Apakah sudah ada yang tahu siapa itu Dang Hyang Nirarta? Dang Hyang Nirarta juga dikenal dengan sebutan Pedanda Sakti Wawu Rauh atau Mpu Nirarta atau Dang Hyang Dwi Jendra. Adalah seorang tokoh agama Saiwa di Bali dan seorang pengelana Hindu abad ke-16 Masehi. Ia adalah pendiri ajaran Saiwa di Bali. Tokoh ini dikenal dari lontar Dwi Jendra Tatwa. Oke, itu sedikit tentang Dang Hyang Nirarta. Kawasan suci Pura Tanah Laut. Sebagai Pura Dang Kahyangan, pemanfaatan religiusitas Pura Tanah Laut dimaknai mulai dari sejarah perjalanan Tirta Yatra Rohaniwan bernama Maharshi Dang Hyang Nirarta dari Jawa ke Bali dengan tujuan memperkuat sendi-sendi dan kebudayaan Hindu. Keberadaan Pura Tanah Laut menurut lontar Dwi Jendra Tatwa dikaitkan dengan perjalanan Dang Hyang Nirarta dari Rambut Siwi di Kabupaten Jembrana untuk melanjutkan perjalanan menuju arah timur diikuti oleh beberapa orang pengikut. Perjalanan beliau selalu di tepi pantai sambil menikmati keindahan laut lepas. Sepanjang perjalanan, tiba-tiba beliau melihat sebuah pulau kecil yang tampaknya sangat suci berada di tengah samudra, sehingga ada keinginan beliau untuk membuat tempat suci di sana. Saat itu, dilihat ada seorang nelayan sedang mencari ikan agak di tepi. Orang itu didekati dan diberitahu supaya masyarakat desa di sana membuat tempat suci di atas bukit kecil yang letaknya di tengah laut. Menjelaskan bahwa dari Pura Rambut Siwi, Dang Hyang Nirarta melanjutkan perjalanan menuju arah timur, menyusuri pantai selatan Pulau Bali, diikuti para pengikutnya yang setia. Dalam perjalanannya, Dang Hyang Nirarta dapat menyaksikan bagaimana deburan ombak laut menerpa pantai, sehingga menambah keindahan alam. Terbayang oleh beliau betapa kebesaran Ida Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta beserta isinya yang dapat memberikan kemakmuran bagi kehidupan manusia. Hati beliau membisik bahwa menjadi kewajiban bagi setiap makhluk hidup, terutama manusia, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena asyik menikmati keindahan alam di tepi pantai, beliau sampai tak merasakan kelelahan. Dalam perjalanannya, Dang Hyang Nirarta selalu membawa rontal dan pangrupa atau pisau untuk menulis pada daun rontal. Pengalamannya dianggap penting selama perjalanan, baik yang dapat dilihat maupun dirasakan oleh beliau. Disusun baik dalam bentuk kakawin maupun gubahan lainnya. Saking asiknya, beliau memikirkan apa yang dipandang penting untuk ditulis sambil berjalan dari Pura Rambut Siwi, tahu-tahu sampai pada suatu tempat. Di tempat itu terdapat tanah parangan atau tanah keras, dan di sana akhirnya beliau berhenti untuk beristirahat. Tidak begitu lama, akhirnya datang para nelayan membawa persembahan untuk beliau. Setelah sore hari, para nelayan menawarkan agar beliau berkenan menginap di pondok mereka. Namun, semuanya ditolak
Beliau lebih senang bermalam di pulau kecil itu karena hawanya segar, pemandangannya indah, dan dari sana beliau dapat melepaskan pandangan secara bebas ke segala arah. Sebelum tidur pada malam hari, Dang Hyang Nirarta memberikan ajaran-ajaran tentang agama, asusila, dan ajaran tentang kebajikan kepada orang yang datang menghadap beliau. Saat itu, beliau mengajarkan mereka yang datang agar membangun tempat suci atau pura di sana karena menurut getaran batin beliau yang suci dan petunjuk gaib, tempat itu sangat baik untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa sebagai tempat memohon waranugrahanya bagi keselamatan dan kesejahteraan dunia. Akhirnya, setelah kepergian beliau, orang-orang itu membangun tempat suci atau pura yang diberikan nama Pura Tanah Lot. Di sekitar Pura Tanah Lot juga ada beberapa pura seperti Pura Batu Mijen, Pura Batu Bolong, Pura Jero Kandang, Pura Entung Galuh, Pura Melanting, dan Pura Hyang Api. Tiap-tiap pura memiliki fungsinya masing-masing. Pura Tanah Lot merupakan tempat suci tergolong pura umum yang berstatus Dang Kahyangan. Dengan status itu, semua umat Hindu bisa dan berhak melaksanakan persembahyaan, kecuali dalam keadaan cuntaka atau sebel, atau baik disebabkan oleh kematian maupun sedang datang bulan bagi wanita. Hal inilah yang menjadikan Pura Tanah Lot disucikan oleh warga umat Hindu desa Parakaman Bradan khususnya, dan umat Hindu Bali umumnya. Sebagai tempat suci, masyarakat desa Pakraman khususnya senantiasa menjaga kesucian Pura Tanah Lot dengan pembatasan atau pelarangan masyarakat yang cuntaka memasuki area pura. Cuntaka dimaksud apabila seseorang atau sekelompok orang memiliki anggota keluarga yang meninggal, perkawinan, atau saat sedang haid, setelah bersalin, dan keguguran bagi wanita. Masa waktu itu tidak diperbolehkan masuk ke pura bagi masyarakat cuntaka yang diakibatkan oleh keluarga meninggal. Telah ditetapkan dalam awik-awik. Sedangkan cuntaka bagi wanita yang datang bulan diperkenankan masuk pura kembali setelah habis siklusnya dan setelah membersihkan diri secara skala dan niskala, jiwa dan raga. Secara struktur, nilai kesucian Pura Tanah Lot yang paling suci terletak pada area jeroan, yaitu merupakan tempat yang diberikan nilai paling utama bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Hindu pada umumnya. Tempat kedua yang dianggap suci adalah pada area Jobo Tengah, yang merupakan peralihan antara Jobo Sisi dan Jeroan. Selanjutnya area suci yang ketiga adalah Jobo Sisi, yang merupakan area terluar suatu pura. Semua bagian yang ada di sekeliling pura tetap memiliki nilai kesucian, walaupun kadar kesuciannya lebih rendah, tetap berpengaruh pada kesucian pura secara keseluruhan. Karena pengaruh itu, masyarakat senantiasa menjaga dengan baik nilai kesucian sesuai dengan batas-batas yang disepakati dan diyakini. Sumber dari SIM IHDN ACID. Nah, itu dia sedikit cerita tentang Pura Tanah Lot ya. Jadi kalau untuk ingin berkunjung ke Pura Tanah Lot, sebaiknya tanya atau cari tahu ke Google. Tidak hanya Pura Tanah Lot ya, tempat-tempat suci yang ada di Bali. Nah, itu perlu kalian ketahui karena di Bali punya adat dan istiadat sendiri, dan kita harus menghormati sesama, oke? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Insinyur Soekarno. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika suka dengan channel saya, silakan like, subscribe, share, dan komen. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.